Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nove. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan terkait proses pembuatan minyak kelapa sawit. Sebelum kita memulai untuk mempresentasikan, alangkah baiknya kita mengenal satu sama lain. Perkenalkan, saya Angela Nadiona Putri dengan NPM 240310101117. Perkenalkan, saya Stefika Hursta Anindya dengan NPM 2403 Perkenalkan, saya Karunia Ananda Putri dengan NPM 2403 My name is Shoaib Hassan. My NPM is 24031010270. Lalu selanjutnya, sebelum kita memulai untuk menjelaskan block flow diagram dan proses flow diagram, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya minyak kelapa sawit itu. Industri minyak sawit adalah suatu sektor industri yang bergerak dalam bidang pengolahan bawang sawit yang akan menjadi berbagai produk yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti minyak minyak sawit mentah atau crude palm oil dan juga minyak inti sawit atau palm kernel oil atau PKO. Nah, proses ini tuh melibatkan berbagai serangkaian tahapan mulai dari pretreatment hingga vaksinasi untuk menghasilkan produk akhir yang dapat digunakan dalam berbagai industri seperti industri pangan, industri kosmetik, dan juga industri bahan bakar atau biodiesel. Lalu selanjutnya di sini ada block flow diagram. Baik, untuk BFD yang pertama itu adalah dari raw material, itu merupakan proses pretreatment dari pengolahan minyak kelapa sawit. Nah, dari raw material itu nanti dipumping, terus di filtering, atau terus habis itu dipanasin. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk menyiapkan CPO atau bahan baku dari minyak kelapa sawit ini supaya bebas dari padatan besar pada suhu yang lumayan tinggi untuk proses selanjutnya. Nah, selanjutnya ada proses deguming. Nah, proses deguming ini itu merupakan proses penghilangan gam atau getah pada kelapa sawit. Nah, dalam proses ini itu harus ditambahkan dengan asam sitrat dan juga H3PO4. Nah, tujuannya itu untuk menghilangkan fosfolipid atau gam pada beberapa logam yang dapat menyebabkan penumpukan warna dan ketidakstabilan. Selanjutnya ada proses bleaching. Nah, bleaching atau pemutihan ini itu eh, menggunakan menggunakan absorben aktif aktif clay atau bleaching earth. Terus setelah itu steam, dan setelah itu pakainya filtrasi. Pakainya Niagara filter. Nah, tujuannya untuk mengabsorpsi pigmen atau karotenoid, logam trakses, oksidan, dan trakses dari kontaminasi untuk menurunkan warna dan memperbaiki kestabilan dari CPO itu tadi. Nah, setelah dari Niagara Filter itu, di Niagara Filter itu akan menghasilkan spent earth yang dikumpulkan, kemudian spent earth-nya itu akan dicampur dengan tanah dan dimanfaatkan untuk hal yang lain. Setelah dari Niagara Filter, minyak akan mengalami visual check. Apabila minyak belum jernih, maka akan diulangi ke tahap bleaching. Apabila minyak telah lulus uji, maka lanjut ke filtering selanjutnya yang menggunakan field of filter. Field of filter sendiri untuk media penyaringnya itu filter cloth, di mana ukurannya itu sekitar 10 mikron untuk menyaring sisa-sisa padatan yang masih terbawa dari Niagara Filter. Kemudian minyak mengalami visual check kembali. Kemudian untuk minyak yang lolos akan masuk ke filtering selanjutnya, yaitu cartridge filter, di mana media penyaringnya adalah berbentuk bag dengan ukuran pori sekitar 8 mikron. Fungsinya itu untuk menyaring partikel kecil yang sangat halus sehingga dapat memastikan minyak itu hasilnya benar-benar jernih. Dan ketika minyak telah lulus di visual check, maka akan masuk ke tangki sebelum masuk ke tahap deodorisasi. Kemudian untuk minyak yang belum lolos, untuk minyak yang belum keluar dari filter tadi akan masuk ke drain. Kemudian dilanjutkan dengan tahap deodorisasi. Now I'm going to explain the process flow of RBD oil after deodorization process. So the process starts with deodorization, where unwanted odors, free fatty acids, and impurities are removed from the oil. After this step, we got RBD oil, which means refined, bleached, and deodorized oil. So next, the oil goes through cooling process. So in cooling process, it's reduced its temperature, making it safe for handling and further processing. Then it passes through filtering and using cartridge filter to remove any fine impurities and make the oil clear and pure. After that, a visual check. It's done make to sure the oil looks clean and meets quality standards. Finally, the oil transferred either to the storage or where to keep later use or to fluxation and where it's separated into different compounds like styrene or olein. Okay. So in short, this process ensure that RBD oil is clean, stable, and ready for the next stage of production. Baik, selanjutnya di sini ada proses fraksinasi, yang di mana proses fraksinasi ini adalah sebuah proses pemisahan minyak berdasarkan perbedaan titik leleh komponen-komponen penyusunnya. Nah, proses fraksinasi ini untuk minyak kelapa sawit itu dilakukan dengan cara filtrasi, sehingga
komponen-komponen yang tidak seharusnya ada itu akan terfilter terlebih dahulu. Nah, nanti sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya akan ada pemisahan antara fraksi cair dan fraksi padat, yaitu olein dan stearin. Nanti itu akan dipisahkan dengan mengatur suhu minyak pada titik di mana kedua fraksi tersebut itu berada di fase yang berbeda. Nah, mula-mula minyak itu akan dipanaskan sampai temperatur sekitar 70 derajat Celcius untuk memperoleh cairan yang homogen. Dan secara bersamaan juga minyak itu akan didinginkan dengan air dengan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, lalu setelah itu minyak tersebut itu akan didinginkan kembali dengan suhu sebesar 20 derajat Celcius dan dipertahankan hingga proses kristal stearin dari olein yang diawali dengan memasukkan minyak ke dalam filter press. Nah, pada proses ini minyak itu akan dialirkan ke bagian membran filter press dan selanjutnya membran itu akan merapat dan udara yang ada itu akan dikompresikan sehingga akan terjadi adanya penekanan yang mengakibatkan terjadi pemisahan antara olein dan stearin tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi sendiri itu adalah proses yang dilakukan untuk meningkatkan titik didih dari minyak atau lemak nabati tersebut. Nah, hidrogenasi ini harus dilakukan dengan menambahkan gas hidrogen terhadap ikatan rangkap dari polyunsaturated yang terkandung pada asam lemak dengan menggunakan katalis Mi. Nah, proses hidrogenasi ini dapat mudah dikontrol dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan di setiap pabriknya. Lalu proses hidrogenasi ini dapat menyebabkan penurunan angka iodium. Nah, angka ini itu adalah bilangan yang menunjukkan kejenuhan suatu molekul, yang dimana penurunan angka iodium setelah proses hidrogenasi ini terjadi karena ikatan rangkap yang ada pada minyak tersebut akan terhidrogenasi membentuk ikatan yang jenuh. Jadi, pada proses hidrogenasi ini akan selalu diikuti adanya proses penyaringan dan pemurnian seperti pada minyak kelapa sawit dengan tujuan menghilangkan residu katalis Ni yang tadinya ditambahkan sehingga tidak ada istilah kata tidak ada zat lain, hanya ada minyak kelapa sawit yang ada di produknya seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada proses fraksinasi, yang di mana proses fraksinasi ini adalah sebuah proses pemisahan minyak berdasarkan perbedaan titik leleh komponen-komponen penyusunnya. Nah, proses fraksinasi ini untuk minyak kelapa sawit itu dilakukan dengan cara filtrasi, sehingga komponen-komponen yang tidak seharusnya ada itu akan terfilter terlebih dahulu. Nah, nanti sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya akan ada pemisahan antara fraksi cair dan fraksi padat, yaitu olein dan stearin. Nanti itu akan dipisahkan dengan mengatur suhu minyak pada titik di mana kedua fraksi tersebut itu berada di fase yang berbeda. Nah, mula-mula minyak itu akan dipanaskan sampai temperatur sekitar 70 derajat Celcius untuk memperoleh cairan yang homogen. Dan secara bersamaan juga minyak itu akan didinginkan dengan air dengan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Nah, lalu setelah itu minyak tersebut itu akan didinginkan kembali dengan suhu sebesar 20 derajat Celcius dan dipertahankan hingga proses kristal stearin dari olein yang diawali dengan memasukkan minyak ke dalam filter press. Nah, pada proses ini minyak itu akan dialirkan ke bagian membran filter press dan selanjutnya membran itu akan merapat dan udara yang ada itu akan dikondus. Selanjutnya di sini ada proses flow diagram dari minyak kelapa sawit. Lalu selanjutnya di sini ada proses flow diagram. Oke, dan jadi di sini ada proses flow diagram dari minyak kelapa sawit. Nah, teman-teman di sini emang gambarnya itu pakai katensi, tapi proses dari minyak yang ada pada katensi dan minyak kelapa sawit itu sama, sehingga PFD-nya pun sama. Dan proses yang pertama itu menggunakan alat roller mill, nah atau alat penghancur awal. Nah, fungsi dari alat ini itu adalah untuk menghancurkan daging buah sawit supaya sel pada minyak itu pecah dan airnya keluar dan nantinya waktu di press rendemen minyaknya itu tinggi. Nah, kenapa di sini kita memakai roller mill? Kenapa tidak memakai jenis crusher yang lain? Itu karena pecahnya dinding sel ini tuh lebih mudah menggunakan roller mill daripada menggunakan crusher yang lain seperti hammer mill atau yang lainnya. Terus selanjutnya ada uh, proses di cooker atau pemanasan awal atau sterilizer dari minyak kelapa sawit. Nah, nah itu yang menjadi input dari proses ini itu adalah bubur halus yang udah dihancurkan oleh roller mill tadi dan dimasukkan ke dalam cooker. Nah, di dalam cookernya itu berfungsi untuk menguapkan proses ini tuh memecahkan emulsi dari air dan juga minyak dan menonaktifkan enzim lipase. Nah, terus untuk alasan kenapa menggunakan alat ini adalah untuk mencegah terbentuknya FFA atau asam lemak bebas. Nah, dan juga untuk menyiapkan bahan untuk proses pengepresan supaya nantinya efisien. Dan output dari proses pada alat ini itu adalah bubur kelapa sawit yang panas yang memiliki viskositas yang lebih rendah. Terus selanjutnya itu uh, masuk ke conveyor. Nah, di sini menggunakan conveyor jenis belt conveyor. Nah,
fungsi dari belt conveyor ini adalah untuk digunakan untuk memindahkan minyak cair yang panas tadi dengan suhu yang stabil. Biasanya belt conveyor yang digunakan pada suhu yang tinggi itu dilengkapi dengan jaket uap atau steam jacket supaya minyak tidak memadat selama masa perpindahan. Nah, kenapa kita memakainya belt conveyor? Itu karena itu tadi, karena belt conveyor bisa menjaga suhu tetap konstan dan juga mencegah adanya gam atau getah pada pipa. Jika menggunakan pipa akan terbentuk gam seperti itu. Terus selanjutnya adalah expeller atau pemerasan. Nah, input dari expeller ini adalah buah kelapa sawit yang sudah diolah tadi dan nantinya akan digunakan untuk mengepres minyak. Jadi itu nanti minyaknya itu bakal keluar dari padatan, kan yang pada eh, pada konveyor tadi itu masih berbentuk padatan, belum 100% berbentuk cairan atau berbentuk minyak. Nah, pada proses expeller ini nanti itu padatan akan dipres menggunakan alat dan minyak akan keluar secara sepenuhnya dari padatan. Terus prinsip kerjanya expeller ini tidak menggunakan pelarut kimia sehingga lebih ramah lingkungan dan ampas padatnya itu nanti bisa digunakan untuk bahan bakar bioler. Kenapa menggunakan expeller? Karena efisiensinya ini termasuk tinggi, rendemen minyak bisa mencapai 90%. Rendemen minyak yang dihasilkan dari alat expeller ini mencapai 90%. Next itu ada proses filtrasi awal. Nah, input dari filtrasi ini adalah CPO yang udah dihasilkan dari expeller tadi. Nah, pada penyaringan ini, kenapa harus ada filtrasi awal? Itu supaya tidak ada penyumbatan pada tahap selanjutnya, yaitu refining tank. Dan memastikan minyak yang masuk ke refining tank itu nanti tidak bebas dari kotoran. Terus selanjutnya ada refining tank. Pada refining tank itu ada proses deguming dan juga netralisasi. Nah, input dari proses refining tank ini itu adalah CPO yang udah terfilter dan outputnya itu adalah minyak yang udah melalui proses netralisasi dan juga ada beberapa air limbah. Dan pada proses deguming itu ditambahkan air panas atau asam fosfat yang encer untuk mengendapkan gamnya. Dan pada proses netralisasi itu ditambahkan NaOH untuk menghilangkan FFA. Oke, pada refining tank tadi ada penambahan NaOH yang telah dijelaskan itu untuk menghilangkan asam lemak bebas yang ada dalam minyak sehingga terbentuk sabun yang dapat dipisahkan dari minyak. Nah, minyak yang telah dinetralisasi ini akan masuk ke tangki pemurnian yang kedua. Nah, di situ akan ada penambahan steam dan aktif karbon. Jadi, steam itu digunakan untuk membantu penghilangan bau dan uap air untuk pemurnian. Sedangkan untuk aktif karbonnya itu menyerap logam serta kotoran halus yang masih tersisa sehingga minyaknya itu dapat lebih jernih. Kemudian, hasil dari tangki itu kemudian dialirkan kembali ke filter. Nah, pada pemurnian minyak sendiri, filternya itu bertahap. Jadi ada 3 tahap yang menggunakan 3 alat. Yang pertama itu Niagara filter, yang kedua filter press cloth, dan yang ketiga adalah filter bag. Di mana pada Niagara filter sendiri berfungsi untuk menyaring spent earth hasil tahap sebelumnya, di mana pada Niagara filter itu dalam satu filter biasanya terdiri dari 17 filter leaf, sehingga untuk mesin kerjanya minyak itu masuk dari bagian bawah ke atas, untuk padatannya itu akan tertahan di bagian filternya. Kemudian nanti setelah itu akan dialirkan ke filter press cloth. Alasan pemilihan Niagara filter sendiri itu karena tahan terhadap panas. Karena suhu yang diharapkan itu sekitar 85 sampai 102 derajat Celcius dan Niagara filter mampu dalam suhu tersebut. Kemudian masuk ke filter press cloth di mana filternya memiliki ukuran pori sekitar 10 mikron. Jadi prinsip kerjanya itu minyaknya teralirkan melewati filter-filter yang ada dalam filter press cloth, di mana partikelnya itu akan tertahan. Kemudian minyak yang lolos akan dialirkan langsung ke filter bag. Alasan pemilihan filter press cloth sendiri itu karena ukuran ukuran filternya tadi yang 10 mikron sehingga dapat menyaring padatan yang terbawa dari Niagara filter. Jadi padatan yang masih terbawa dapat terfilter di filter press cloth ini. Kemudian minyak yang lolos akan masuk ke filter bag. Jadi bag untuk filternya ini berukuran sekitar 8 mikron yang akan menyaring partikel yang lebih halus sehingga hasilnya nanti akan menghasilkan minyak yang sangat jernih. Alasan pemilihannya sendiri karena ukuran filternya yang sangat kecil sehingga dapat menyaring padatan halus yang tidak tersaring di Niagara filter maupun filter press cloth. Kemudian setelah minyaknya tersaring akan menuju ke refine oil untuk penampungan sementara sebelum masuk ke tahap deodorisasi. Di mana pada refine oil sendiri itu berfungsi untuk menampung minyak sementara dan menjaga alirannya agar tetap stabil untuk masuk ke tahap berikutnya atau tahap deodorisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hasan. Hasan is your turn. So here we can see the deodorization section of oil refining process. After refining and filtering, the refined cottoned oil enters the deodorization still. In this unit, live steam is passed through the hot oil under vacuum condition. The steam helps to remove
unpleasant odors and flavors and violet impulses from the oil. Then the vapor are taken away by the vacuum system and purified oil moves to their chiller for cooling. After cooling, we got deodorized conference oil, which is clean, odorless, and ready for packing. These steps ensure that the final product has natural taste and long shelf life and more stable. So here we can see the deodorization section of oil refining process. After refining and filtering, the refined cotton oil enters the deodorization still. In this unit, live steam is passed through the hot oil under vacuum condition. The steam helps to remove unpleasant odors and flavors and violet. Baik, selanjutnya ada proses hidrogenasi. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya proses hidrogenasi adalah proses penambahan gas hidrogen ke dalam minyak atau lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh yang bertujuan untuk mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, pertama-tama minyak dari proses sebelumnya itu akan masuk ke reducer terlebih dahulu dengan penambahan gas hidrogen dan katalis nikel. Nah, awalnya itu di sini akan ditambahkan garam nikel yang nantinya itu akan direduksi menjadi logam nikel dan direduksi menjadi logam nikel menggunakan gas hidrogen. Nah, reaksi reduksi ini nantinya itu akan menghasilkan katalis aktif nikel logam yang nantinya itu akan digunakan dalam reaktor hidrogenasi tersebut. Nah, alasan pemilihan alat ini itu eh, sebelumnya minyak yang akan dilanjutkan di proses hidrogenasi ini akan dialirkan melalui pompa. Nah, alasan pemilihan alat tersebut itu pompa transfer tersebut itu akan digunakan untuk memindahkan minyak hasil akhir dari deodorizer ke tangki penyimpanan karena dengan aliran stabil dan aman. Nah, lalu selanjutnya setelah dari tangki dan proses katalis nikel tersebut akan dilanjutkan ke alat mixer. Nah, nantinya itu minyak yang setelah dari tangki reducer itu tadi, itu akan dihidrogenasi dan dialirkan ke mixer di mana katalis nikel yang telah direduksi itu ditambahkan. Nah, campuran ini itu untuk memastikan distribusi katalis itu merata ke seluruh minyak. Jadi, alat mixer ini digunakan untuk memastikan kembali katalis nikel ini akan tercampur sempurna di minyak tersebut. Lalu selanjutnya akan pada alat reaktor hidrogenasi. Nah, pada reaktor hidrogenasi ini, campuran minyak dan katalis ini akan dialirkan ke konverter, yaitu reaksi utama hidrogenasi terjadi. Nah, di reaktor ini akan terjadi gas hidrogen itu dimasukkan dengan tekanan dan suhu tertentu, yang biasanya itu pada suhu 150 hingga 250 derajat Celcius dengan tekanan 1 hingga 10 atm. Nah, H2 ini digunakan untuk menetralkan ikatan rangkap ganda dan menjadikan nantinya produk minyak itu akan lebih stabil dan tidak mudah teroksidasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan ke gas pump atau apa namanya ini? Di steam dengan menggunakan water cooler. Nah, setelah reaksi sebelumnya yang dicampurkan dengan gas hidrogen itu, nanti campuran minyak dan hidrogen sisa serta katalisnya itu akan dialirkan ke sistem pemulihan. Nah, pompa ini itu digunakan untuk memompa dan memisahkan gas hidrogen yang ada sebelumnya, yang belum bereaksi itu agar bisa didaur ulang ke proses sebelumnya. Jadi, gas hidrogen ini tidak ikut serta ke produk akhirnya. Nah, steam dan water cooler ini digunakan untuk mengatur suhu sistem untuk mendinginkan minyak hasil reaksi sebelum ke tahap berikutnya. Direduksi menjadi logam nikel menggunakan gas hidrogen. Nah, reaksi reduksi ini nantinya itu akan menghasilkan katalis aktif nikel logam yang nantinya itu akan digunakan dalam reaktor hidrogenasi tersebut. Nah, alasan pemilihan alat ini itu sebelumnya minyak yang akan dilanjutkan di proses hidrogenasi ini akan dialirkan melalui pompa. Nah, alasan pemilihan alat tersebut itu pompa transfer tersebut itu akan digunakan untuk memindahkan minyak hasil akhir dari deodorizer ke tangki penyimpanan karena dengan aliran stabil dan aman. Nah, lalu selanjutnya setelah dari tangki dan proses katalis nikel tersebut akan dilanjutkan ke alat mixer. Nah, nantinya itu minyak yang setelah dari tangki reducer itu tadi, itu akan dihidrogenasi dan dialirkan ke mixer di mana katalis nikel yang telah direduksi itu ditambahkan. Nah, campuran ini itu untuk memastikan distribusi katalis itu merata ke seluruh minyak. Jadi, alat mixer ini digunakan untuk memastikan kembali katalis nikel ini akan tercampur sempurna di minyak tersebut. Lalu selanjutnya akan pada alat reaktor hidrogenasi. Nah, pada lalu setelah tahap hidrogenasi ini nantinya akan kembali lagi ke proses deodorizer, lalu akan prosesnya itu akan selesai dan menjadi produk minyak kelapa sawit. Sekian dari kelompok 1 terkait penjelasan proses pembuatan minyak kelapa sawit. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih.